Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mohon penjelasan. 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Mereka orang yang tidak minta ruqyah. Hadisnya sudah dibahas di masjid waktu kita S1 dulu. S1 di Akramun Nas, S2 di Al-Falah, ini S3. Itu pelajaran S1 dulu. Cari video YouTube-nya ada. Tidak akan dihisab pada hari kiamat. Siapa dia? La yastarqun, tidak minta ruqyah. Apa maknanya? 3. Yang pertama, tidak minta ruqyah, ruqyah syirkiyah. Karena ruqyah itu ada namanya ruqyah syirkiyah. Karena minta kepada jin, minta pada setan pakai mantra-mantra. Jadi yang tidak hisab itu tidak minta pada ruqyah syirkiyah. Yang kedua, dia tidak minta ruqyah, maknanya dia tetap minta ruqyah, tapi dia tidak meyakini bahwa ruqyah itu yang menyembuhkan dia. Bukan baca-bacaannya yang menyembuhkan. Dia tetap minta ruqyah, tapi keyakinannya dalam kuat. Yang ketiga, dia tetap minta ruqyah, tapi dia meyakini yang menyembuhkan dia bukan orangnya. Alhamdulillah sejak diruqyah Ustaz Fulan, karena Ustaz itulah saya sembuh. Bukan. Jadi tetap keyakinannya. Adapun orang minta ruqyah, Nabi mengajar menyuruh sahabat belajar ruqyah, Nabi membolehkan ruqyah, maka meminta ruqyah tidak masalah menurut para ulama. Asal jangan meyakini ruqyah syirkiyah, meyakini kita sembuh karena ruqyahnya, meyakini sembuh karena orang yang ruqyahnya, tapi kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah itu usaha, ikhtiar. Mana yang lebih baik? Salat sunat rawatib atau tahiyatul masjid? Kalau masuk ke masjid, tadi sedang azan, begitu masuk tahiyatul masjid dulu. Selesai tahiyatul masjid, qabliyah subuh, rawatib. Tapi kalau waktunya tinggal 2 menit lagi, ada jam itu yang pakai jam iqamat, nampak 2 menit lagi, maka langsung laksanakan qabliyah subuh. Karena kalau tahiyatul masjid dia laksanakan waktu habis, tak dapat qabliyah. Tapi kalau dia laksanakan qabliyah, otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus datang ke masjid. Kalau suami pemalas, tidak giat cari duit dan mengurus rumah tangga karena alasan menderita penyakit, padahal secara masih sehat, ini wajib kita suuzon. Suami pemalas, tidak giat cari duit, mengurus rumah tangga karena alasan menderita penyakit, padahal secara fisiknya sehat. Jadi gimana sikap si istri? Istri punya wali. Wali istri itu ke atas ayah, atuk, datuk, kakek. Wali si istri itu ke bawah abang, adik. Wali istri itu ke samping paman, adik ayah, abang ayah. Mengadulah ke 6 orang ini. Supaya dipanggilnya suami kita itu, tanya dia, suami, ya, ingat tak dulu kamu siwak taklik? Yang mana tuh Pak? Nah, ini kan ada video rekaman nikah dulu. Orang yang nikah ini tak ada ingat apa pun, tak ingat. Ini siwak taklik. Jika saya, bacakan siwak taklik kata Pak Kuat. Jika saya tidak memberikan nafkah zahir dan batin selama 3 bulan lamanya berturut-turut, lalu istri saya datang ke pengadilan agama, lalu dia membayar iwat 10.000, maka dia menuntut, maka hakim berhak. Kamu siap tak nih? Oh jadi gitu ya Pak? Iya, kalau gitu saya semangat lah besok. Jangan didiamkan. Wali pula jangan takut. Takut kami Pak Ustaz, preman menantu kami itu. Jangan takut. Ramai-ramai datang. Dia pemain karate nih Pak Ustaz, sudah dan 3 dan 1. Kita dan kawan-kawan. Apa ditakutkan? Bagaimana pendapat Ustaz tentang penolakan banyak masjid di Jakarta menyolatkan jenazah dengan dalil surat At-Taubah, dan tidak sedikit ulama yang setuju? Namun bukankah hukumnya fardu kifayah? Fardu kifayah bagi muslim. Fardu kifayah bagi muslim. Dia tidak muslim. Kenapa dia tak muslim? Dia kafir. Kenapa dia kafir? Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum.
Siapa yang mengangkat orang kafir, maka dia kafir. Fardu kifayah bagi muslim. Makanya orang masuk Islam itu diumumkan ramai-ramai di sini mu'allaf. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa dia sudah muslim, nanti kita mandikan, kita kafankan. Mereka tak muslim, maka tak ada fardu kifayah. Pak Ustaz, kalau selesai, maaf cakap, ini masalah fikih itu kata Nabi, nikmatin nisaul ansor, sebaik-baik perempuan orang ansor. Kenapa orang ansor itu baik? La yastahyaina ayyatafaqqahna fiddin, karena mereka tak malu menanya masalah agama. Jadi kalau nanti ada pertanyaannya masalah darah haid, masalah itu mesti saya jawab, karena masalah fikih. Kalau selesai berhubungan intim, bolehkah kita makan minum sebelum mandi junub? Boleh. Berwudu dulu. Berwudu. Apa dalilnya? Nabi SAW ada kalanya dia langsung mandi, ada kalanya tidak, dan dia berwudu. Tidak ada larangan makan minum. Larangan bagi orang yang berhadas besar itu adalah masuk masjid, megang Quran, baca Quran, sholat, puasa, tawaf. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhail. Adapun makan, minum, maka tak apa. Kalau ada ustaz melarang jangan makan, jangan minum, itu adab. Bedakan antara fikih dengan adab. Ada orang-orang yang mengkaji tasawuf. Tasawuf itu isinya adalah adab, sopan santun, tata krama. Pak Ustadz, kalau ziarah kubur ke makam orang tua, bolehkah kita membacakan ayat kursi di atas kuburnya? Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan baca Quran di samping mayat, di samping kubur. Kata Imam Nawawi, dari kalangan mazhab Syafi'i, dianjurkan membacakan Quran di samping kubur. Yustahabbu, dianjurkan. Yang ngomong begitu siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hebat Pak Ustaz. Sahih Muslim di kepala dia. Sahih Muslim itu ada semua di kepala. Imam Nawawi hafal Sahih Muslim, hafal hadis, mengatakan dianjurkan baca Quran di samping kubur. Ada Ustaz yang hafal hadis kalau pakai laptop melarang. Bapak Ibu ikut Imam Nawawi apa ikut Ustaz laptop? Saya ikut Imam Nawawi. Maka saya tetap membaca Quran. Apa yang dibaca? Terserah. Mana yang dibaca? Saya Pak Ustaz mau baca ayat kursi. Bacalah. Saya mau baca Qul Huwallah 3 kali, Qul Falaq sekali, Qul sekali, Al-Fatihah sekali. Saya mau baca surat Yasin. Karena Yasin hatinya Al-Quran. Makin banyak, makin baik. Terserah. Apa yang mau dibaca? Kalau Ustaz sendiri, Qul Huwallah 3 kali, Qul Falaq sekali, Rabbin Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Allahumma ausil sawaba ma qara'tuh, sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhum fulan bin fulan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ustaz tanya tentang MLM. Bagaimana pandangan secara syar'i hukum LMM? Sebagaimana yang mengatakan haram. Sedangkan Ustaz Yusuf Mansur dan Kiai Haji Agim mendengar usaha MLM. Dia punya usaha MLM. Bila Bapak setor 3 juta, maka Bapak akan bisa berangkat umrah dalam sekian bulan. Bila bisa mengajak 3 orang akan menjadi 30. Bila ajak 10 orang akan menjadi 30 juta. Bisa mengajak 30 orang akan menjadi 300 juta. Bisa mengajak 1000 orang akan menjadi 3 miliar. Bisa mengajak 3000 orang akan menjadi 3 triliun. Dan Anda akan punya pesawat. Orang itu langsung berada dalam pesawat itu. Dan dia tidak jelaskan kalau tidak dapat pengikut satu pun, duit yang 3 juta ini kemana? Kan di situ masalahnya. Ketika duit itu tidak balik, ada 1000 orang di Pekanbaru yang bayar 3 juta. 3 juta kali 1000 sudah 3 miliar duit diputar. Makanya yang saya tanya, duit awalnya balik apa tak balik? Tak balik Pak Ustaz. Sama dengan Pandawa. Apa bedanya dengan Dimas Kanjeng? Duit itu aja yang diputar-putarnya. Tak balik, tak balik, tak balik, tak balik. 1000 orang Pekanbaru ini orang bukan main banyak. Penduduknya 1.200.000. 1% aja 1000 orang. Itu sudah duit berputar 3 miliar.
Itulah yang kata dia invest itu. Anda bulan ini berhasil karena bisa mengikut ini, Anda invest. Dia tidak ada invest apa-apa. Duit itu saja yang diputarnya. Putar, salah putar, lari. Maka kaedahnya kalau ada tipu, gharar, ada gambling, judi, ada zulm, aniaya, maka dia tidak bisa dibenarkan. Pak Ustadz, saya ikut program ini punya Ustadz Al-Mukarram Fulan. Duit awalnya kalau kamu tak bisa ngajak anggota balik apa tak balik? Balik Pak Ustadz. Ya tak apa-apa. Tapi kalau tak balik, di situ letak masalah. Zikir. Apakah afdal jika berzikir dalam hati? Yang paling afdal mulut menyebut, hati mengingat. Karena dalam hadis disebut wa ana ma'ahu, aku bersama dia, ma taharrakat syafatahu, syafata mulut bergerak, hati mengingat. Tapi tak bisa selamanya begitu. Bapak yang kerja di Duk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, datang orang mau ngurus akte kelahiran, takkan bapak mulutnya bergerak terus berzikir, Pak, gimana KTP saya siap apa tidak? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang paling elok mulut bergerak, hati mengingat. Ini hati, ini mulut, connect dia. Connect. Tapi kalau mulut tak bisa, hati saja jangan putus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana supaya melengketkannya, melokekkannya, melekatkannya supaya tak tanggal-tanggal. Wazkurullaha zikran katsira, zikir sebanyak-banyak. Jadi kalau ada tuan guru, tuan syekh mengatakan zikirlah engkau sehari 5.000, 10.000, itu sebenarnya ingin memasangkan paku zikir itu ke dalam hati sehingga dia tak putus. Nanti kalau dia sudah melekat di dalam alladzina yadhkurunallaha qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, asal agak-agak lupa balik dia balik. Asal agak-agak lupa balik dia balik. Asal agak-agak lupa balik dia balik. Nanti kalau ada orang nampak bawa tasbih, jangan katakan dia riak. Kenapa kamu bawa tasbih? Dengan megang tasbih ini hatiku ingat Pak Ustaz. Tapi jangan bergantung ke tasbih. Kalau bergantung ke tasbih, tasbihnya putus, zikirnya ikut putus. Banyak-banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya menawarkan buku Riyadhus Shalihin Imam Nawawi pada jamaah tabligh di kampung saya. Karena buku panduan amal jamaah tabligh itu fadilah amal, banyak hadis dhaifnya. Kata sebagian ulama hadis maudhu'. Ganti Fadail A'mal dengan Riyadhus Shalihin. Karena Fadail A'mal banyak dhaifnya, Riyadhus Shalihin pun banyak dhaifnya, Mas Bro. Jangan anti hadis dhaif. Boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Apa 5 syarat? Tidak dalam masalah halal haram hukum fikih, tidak dalam masalah akidah tauhid, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, ada payungnya hadis sahih, dan untuk fadail a'mal. Dalam Bulughul Maram ada hadis dhaif, dalam Sunan Tirmizi ada dalam sahih, dalam Sunan Nasai ada hadis dhaif, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal ada hadis dhaif, dalam Muwatta Malik ada hadis dhaif. Yang tak ada hadis dhaif dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, jadi kalau kamu tolak Riyadhus Shalihin, jadi mana yang betul? Kaji Riyadhus Shalihin, hatam Riyadhus Shalihin, baca Fadail A'mal. Fadail A'mal itu yang nulisnya siapa? Maulana Zakaria Kandahlawi. Kandahlawi itu ahli hadis. Berapa banyak ulama-ulama dari Arab mengambil sanad hadis dari India. Maulana Ilyas itu ahli hadis, Zakaria Kandahlawi pun ahli hadis. Jadi jangan anti hadis kalau ada di dalamnya dhaif. Bagaimana pendapat Ustaz tentang buku Fadail A'mal? Dah dijawab dah. Bagaimana hukumnya menebarkan hadis dhaif yang tidak diiringi dengan ilmu? Karena setiap subuh setelah dibacakan dianjurkan menyampaikan kepada keluarga dan kerabat.
Hadis dhaif dalam fadail a'mal cukup syarat untuk diamalkan karena sudah cukup 5 syarat, dan yang menyusunnya bukan orang jahil tapi orang yang alim dalam bidang hadis. Di masjid Ustaz ada kitab fadail a'mal. Yang Ustaz bacakan di masjid tempat Ustaz apa? Lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi syai'an. Sahih Bukhari, Sahih Muslim digabung menjadi 2000 hadis. Setiap subuh 5. Belum sempat khatam, putus sampai sekarang. Karena Ustaz ini terbang hinggap, lebih banyak terbang daripada hinggap. Apa yang harus kita lakukan kepada saudara kita yang terbaring sakit, sedang dia hanya bisa melihat, tak bisa bicara dan bergerak, segala dibantu orang lain? Bagaimana cara dia melakukan solat? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ganti pampasnya. Karena syarat solat mesti suci. Setelah dia bersih, mungkin dia ingin solat, ingin berzikir, tapi dia risau. Maka pagi sebelum azan subuh atau setelah azan, yang penting jangan sampai habis waktu subuh, bersihkan. Setelah dibersihkan, tayamumkan wajahnya sekali. Tayamumkan. Saya mengajarkan tayamum, tak saya buka tangan, karena asik kan, saya mau cepat nih. Dikritik orang, somat sesat, mengajarkan tayamum tak buka. Ini buka betul. Nampak betul kurus Ustaz. Saya bukan sedang ngajar fikih tayamum, sedang jawab pertanyaan. Memang orang kalau mau cari salah-salah Ustaz tuh ada. Ini disalahkan juga nih. Somat tuh sesat, ngajarkan tayamum pakai tangan kanan, tangan kiri itu payah betul lah hidup. Ya, satu lagi, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau banyak di situ jarum-jarum, pakai mazhab Maliki sampai pergelangan tangan saja. Dah, bisikkan ke telinganya. Ya, atau istriku, kau sudah suci. Kalau kau mau beribadah, beribadahlah. Karena dia tak bisa menerima respon kita. Entah dia berzikir dalam hati, entah dia beribadah. Nanti pada waktu zuhur, mungkin kotor sudah pampersnya, zuhurnya begitukan lagi. Nanti pada waktu maghrib, buatkan lagi 3 kali. Karena dia hanya bisa 3 itu. Zuhurnya dijamaknya dengan asar, tidak pakai qasar. Tapi jangan pula gara-gara ini yang sehat pun buat juga. Nanti maghribnya dibuatnya dengan isya. Itu saja. Yang sebetulnya kalau dia koma total, tak ada respon, dia pun tidak wajib sholat sama sekali. Tapi kalau dia dalam keadaan sadar, hanya saja bahasa yang keluar tak jelas, dia sholat pakai isyarat mata. Allah. Sholat tegak, tak bisa tegak, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Tak bisa berbaring, pakai isyarat mata. Ini yang terakhir nih, yang isyarat mata. Begitu cara kita menolong. Andai Abdul Somad yang mengalami itu nanti, maka lupa keluarga saking sedihnya, bapak ibu yang mengingatkan. Sudah kalian gantikan pampasnya, sudah kalian tayamumkan dia. Mungkin Ustaz ingin beribadah, dari cahaya matanya nampak kami dia ingin beribadah, tapi dia tak bisa. Siapapun bisa mengalami itu. Ingat. Bagaimana pandangan Ustaz acara TV Misteri Dua Dunia? Kenapa ditonton juga? Ini uka-uka. Apa ada orang yang bisa berinteraksi dengan setan dan bisa melihat setan itu di tempat tertentu? Apa bedanya? Ataukah sama dengan ada siaran TV yang menyiarkan ruqyah? Ustaz, ada sampulnya ruqyah, isinya dukun. Hati-hati. Maka banyak-banyak konsultasi dengan konsultasi ruqyah syariah. Pergi ke rumah sakit Zainab, di situ ada ruqyah syariah. Rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Pergi ke rumah sehat Al-Falah, ada ruqyah. Ruqyah syariah yang pakai ayat Quran, bukan pakai dukun-dukun. Apakah ada orang yang bisa bercakap-cakap dengan jin? Ada 2 kemungkinan. Pertama, karena ilmu dan imannya. Tolong setelkan mikrofon ini berdenging-denging. Story.
Pertama karena ilmu dan imannya, macam Nabi Sulaiman alaihissalam, bisa dia bercakap dengan jin ifrit. Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit, ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina, qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Yang kedua, dia mungkin bisa berkonsultasi dengan jin karena dia punya jin. Jadi kalau ada orang bisa menengok jin, bangga. Ustaz Somad, ya, saya ini bisa menengok genderuwo, bisa menengok suster ngesot, bisa menengok bapak mesti ruqyah. Karena saya tengok ini bukan karena iman dan amal solehnya, tapi jin itu sudah masuk ke matanya. Kalau ada anak kita mengaku nangis-nangis, dia selalu menengok, jangan bilang dia mengada-ngada. Boleh jadi jin sedang masuk ke matanya, maka dia di ruqyah syar'iyah. Apakah mengenal Allah cukup dengan menghafal Asmaul Husna? Saya tak katakan menghafal. Jelas-jelas tadi saya katakan ikuti pengajian Asmaul Husna jam 10 pagi Sabtu. Udah dijelaskan sedetil-detilnya. Di mana pengajiannya? Di bawah. Di bawah tuh sekarang tempatnya hebat, megah, mewah, macam hotel bintang 5. Ustaz udah masuk belum lagi? Tahu dari mana? Nengok di Facebook. Ikut pengajian Asmaul Husna. Yang ngaji pakar tafsir, ikut. Kalau kita diundang doa syukuran di rumah bandar narkoba, bagaimana Pak Ustaz? Tak usah datang. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, tolak dengan tangan. Narkoba, berhenti pakai tangan. Kalau tidak kami pukul nanti. Kalau tak sanggup karena dia preman, pakai mulut, berhenti. Pakai mulut pun tak sanggup, pakai hati. Jangan ikut, embargo dia. Wazalika at'aful iman, itulah selemah-lemah iman. Begitu tak ada orang datang, dia heran. Kenapa mereka tak datang? Ini makanan sudah banyak, kenapa tak datang? Karena ente bandar narkoba. Aku salah. Dia sudah tahu dia salah, datang. Ustaz itu pun datang, beramah-ramah pula dengan dia. Allah, panjangkanlah umur bandar narkoba ini ya Allah.